Halo semuanya, perkenalkan saya Oktavia C. Utami dari Teknik Geomatika UPN Veteran Yogyakarta. Di sini saya akan membahas tentang metode pemetaan apa saja yang berada di Teknik Geomatika. Yuk tonton video ini sampai selesai agar teman-teman semua mengetahui metode apa saja yang berada di Geomatika. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, sebenarnya Geomatika itu apa sih? Jadi, geomatika merupakan gabungan dua ilmu antara geodesi dan informatika. Geomatika merupakan bidang ilmu modern yang mengintegrasikan pengumpulan, pemodelan, analisis, dan manajemen data spasial berbasis lokasi. Data spasial didapat melalui pengukuran terestris, laut, wahana angkasa, dan sensor-sensor satelit dengan beracuan pada kerangka dasar geodesi. Lalu, apa perbedaannya geomatika dengan geodesi? Orang awam memang masih sulit membedakan antara geodesi dengan geomatika. Sejatinya kedua disiplin ilmu ini adalah sama, yang membedakan hanyalah ruang lingkup keilmuannya saja. Geodesi adalah suatu disiplin ilmu kebumian yang mempelajari bumi, termasuk ukuran dan representasinya di atas kertas maupun dalam bentuk tiga dimensi, dan geodesi berada di dalam geomatika. Sedangkan geomatika adalah suatu kajian keilmuan dan rekayasa yang mengacu pada kegiatan mengukur, menganalisis, mengelola, menyimpan, dan menyajikan deskripsi lokasi dari data berbasis muka bumi atau yang biasa disebut dengan data spasial. Apa itu pemetaan? Jadi pemetaan merupakan kegiatan perekaman data ke dalam bentuk grafis, keletakan, dan lokasi. Pada dasarnya, metode atau cara pemetaan sendiri berkaitan erat dengan alat dan teknik pemetaan yang digunakan untuk mengetahui posisi atau lokasi objek yang kemudian mendapatkan data hasil lalu dapat dilakukan proses selanjutnya. Semua metode yang dilakukan tersebut tidak lain adalah untuk mendapatkan suatu gambaran nyata letak posisi, lokasi, atau koordinat di dalam suatu peta yang mempunyai sistem proyeksi masing-masing wilayah yang dipetakan. Pemetaan sendiri memiliki 4 fungsi. Yang pertama, untuk menentukan posisi sembarang bentuk yang berbeda di atas permukaan bumi. Yang kedua, menentukan letak ketinggian atau elevasi segala sesuatu yang berbeda di atas atau di bawah suatu bidang yang berpedoman pada permukaan air laut rata-rata atau mean sea level. Yang ketiga, menentukan bentuk atau relief permukaan tanah beserta benda-benda yang ada di permukaan tanah tersebut. Dan yang terakhir, menentukan panjang, arah atau sudut dan koordinat suatu titik posisi dari titik lain yang terdapat pada permukaan bumi dan menghitung luas daerah yang telah dibatasi suatu areal tertentu. Setelah kita bahas tentang geomatika, perbedaan geodesi dengan geomatika, serta membahas tentang pemetaan, sekarang mari kita bahas tentang metode pemetaan apa saja sih yang berada di dalam geomatika. Jadi, di geomatika sendiri terdapat 3 metode pemetaan loh. Yang pertama ada pemetaan darat, yang kedua pemetaan laut, serta yang terakhir pemetaan udara. Lalu, apa bedanya pemetaan darat, pemetaan laut, serta pemetaan udara? Mari kita simak video selanjutnya untuk mengetahui jawabannya. Metode pemetaan yang pertama yaitu pemetaan darat. Dalam bidang ilmu pemetaan, metode pemetaan di darat lebih dikenal dengan istilah pemetaan topografi darat. Pemetaan ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan posisi atau letak objek di permukaan bumi dengan cara mengukur secara langsung objek menggunakan alat ukur khusus untuk pemetaan. Peta topografi adalah peta yang memiliki informasi tentang ketinggian permukaan tanah pada suatu tempat terhadap permukaan laut, yang digambarkan dengan garis-garis kontur. Informasi topografi yang terdapat pada peta topografi dapat digunakan untuk membuat model 3 dimensi dari permukaan tanah pada peta tersebut. Dengan model 3 dimensi, maka objek pada peta terlihat lebih hidup seperti pada keadaan sesungguhnya di alam, sehingga untuk menganalisa suatu peta topografi dapat lebih mudah dilakukan. Dan membuat peta topografi pasti dibutuhkan alat ukur untuk memudahkan dalam pengerjaan. Lalu, alat ukur apa saja yang biasa digunakan untuk melakukan pemetaan topografi? Alat ukur yang pertama yaitu meteran. Meteran atau pita ukur biasanya berbentuk seperti pita yang memiliki panjang tertentu. Meteran juga bisa disebut dengan roll meter karena saat disimpan atau dalam keadaan tidak digunakan, meteran akan digulung atau di-roll. Meteran memiliki 3 jenis. Yang pertama, meteran yang berasal dari kain atau metallic cloth, terbuat dari kain linen dan anyaman kawat halus yang berasal dari tembaga atau kuningan. Yang kedua, meteran yang terbuat dari baja, dan yang ketiga, meteran yang terbuat dari baja alloy atau steel alloy, yang merupakan campuran antara baja dan nikel. Fungsi dari meteran yaitu untuk mengukur panjang dan jarak. Biasanya satuan yang digunakan terdapat 2 ukuran, yaitu ukuran satuan metrik, milimeter, sentimeter, dan meter, dan satuan Inggris, inci, feet, dan yard. Pembacaan angka 0 ada yang dibaca tepat di ujung meteran, ada pula yang dinyatakan pada jarak tertentu di ujung meteran.
Cara menggunakan meteran cukup dengan merentangan meteran dari satu titik ke titik lainnya pada suatu objek bidang yang akan diukur. Untuk mendapatkan hasil yang valid, ada baiknya dilakukan oleh dua orang, di mana salah satu berada di titik awal atau angka 0 dan yang lainnya bergerak menuju titik akhir perhitungan sekaligus membaca angka pada meteran pada titik tersebut. Alat ukur yang kedua yaitu kompas. Komponen utama yang ada di alat ukur ini yaitu jarum dan lingkaran berskala, di mana salah satu ujung jarum tersebut dibuat dari magnet atau besi berani. Bagian tengah jarum dipasang sebuah sumbu sehingga jarum dapat bergerak bebas ke arah horizontal sesuai dengan arah medan magnet bumi yaitu utara dan selatan. Ada baiknya menggunakan kompas yang memiliki cairan nifo yang berfungsi menstabilkan gerakan jarum dan juga alat pembidik atau visir. Fungsi dari kompas yaitu menentukan arah dari mata angin dan menunjukkan arah terutama utara dan selatan. Selain itu, kompas juga bisa disebut sebagai penentu arah dari suatu titik ke titik lain yang ditunjuk pada besaran hazibut, yaitu besarnya sudut yang dimulai dari arah utara ke selatan, lalu membuat siku-siku dan mengatur sudut horizontal. Cara penggunaan kompas yaitu dengan cara dipegang, lalu diatur agar kompas dalam keadaan mendatar, sehingga jarum dapat bergerak dengan bebas. Jika kompas memiliki cairan nifo, usahakan agar gelembung terdapat tepat berada di tengah. Alat ukur yang ketiga yaitu klinometer. Salah satu alat ukur sederhana ini digunakan untuk mengukur sudut elevasi antara garis datar dengan garis yang menghubungkan sebuah titik yang terdapat di garis datar dengan titik puncak sebuah objek. Secara keseluruhan, klinometer untuk mengukur ketinggian atau panjang sebuah objek dengan cara memanfaatkan sudut elevasi. Fungsi klinometer sendiri yaitu untuk menentukan besaran sudut elevasi saat mengukur tinggi objek secara tidak langsung. Cara penggunaan alat ini sebaiknya dilakukan oleh dua orang. Salah satu orang memegang dan melakukan pengamatan atau membidik objek yang diukur, dan orang yang satunya membaca sudut dan mencatat hasil pengamatannya. Alat ukur yang keempat yaitu teodolit. Alat ukur optik ini dibuat untuk menentukan tinggi dari tanah. Pengukuran sudut yang berupa sudut tegak atau sudut vertikal dan sudut mendatar atau sudut horizontal. Ada 3 macam teodolit. Yang pertama teodolit reterasi, yaitu terdapat plat lingkaran skala horizontal yang menjadi satu dengan plat lingkaran nonius dan tabung sumbu pada kiap. Teodolit ini memiliki skrup mengunci plat nonius. Dan yang kedua ada teodolit repetisi. Plat lingkaran skala horizontal dapat berputar sendiri dengan tabung poros sebagai sumbu putar. Terdapat skrup pengunci lingkaran horizontal dan juga skrup nonius. Yang ketiga yaitu teodolit elektrooptis. Sistem pengoperasian sama dengan teodolit optis, hanya saja mikroskop pada membaca skala lingkaran menggunakan sistem sensor sebagai elektrooptis model atau alat penerima gelombang elektromagnetis. Fungsi dari teodolit yaitu untuk pengukuran poligon, pemetaan situasi, dan juga pengamatan matahari. Tidak hanya itu, teodolit juga bisa berfungsi seperti PPD jika sudut vertikalnya diubah menjadi 90%. Teropong yang ada di teodolit membuatnya dapat membidik ke segala arah. Pada konstruksi bangunan, teodolit dapat berfungsi untuk menentukan sudut siku-siku pada pondasi dan juga mengukur ketinggian bangunan bertingkat. Untuk menggunakan teodolit, pastikan posisi tripod atau penjaga panjang pada tempat yang datar dan atur ketinggiannya sekitar tinggi dada. Kencangkan skrup pengunci pada kaki penyangga panjang. Usahakan plat tribar untuk meletakkan teodolit dalam keadaan datar. Lalu letakkan teodolit, kemudian kencangkan skrup pengunci. Atur nifo sampai sumbu 1 berada pada posisi vertikal, dan atur juga nifo pada tabung agar sumbu 2 berada pada posisi mendatar. Lalu atur teodolit hingga berada pada posisi tengah, titik, ikat atau BM. Alat ukur yang kelima yaitu waterpass. Waterpass termasuk ke dalam alat ukur optik yang berfungsi untuk mengukur beda tinggi dari satu titik atau lebih. Penggunaan waterpass saat ini sangat luas. Terdapat beberapa syarat dalam menggunakan waterpass, yaitu syarat dinamis atau sumbu 1 vertikal dan syarat statis, yaitu garis yang mendatar pada bagian diafragma sejajar sumbu 1, garis nifo tegak lurus sumbu 1, dan garis bidik pada teropong sejajar dengan garis arah nifo. Cara menggunakan waterpass ini sebaiknya menggunakan tripod atau kaki 3 sebagai penyangga dan posisikan pada titik koordinat yang sudah ditentukan. Pastikan tripod dalam posisi stabil dan kuat, serta plat tempat dudukan waterpass tidak dalam keadaan miring. Letakkan waterpass di atas plat tersebut. Usahakan waterpass untuk tidak bergerak atau dalam keadaan stabil. Atur sumbu 1 vertikal dan sumbu 2 horizontal dengan menggunakan skrup penyeimbang nifo. Tempatkan gelembung nifo berada di tengah lingkaran. Alat ukur yang keenam yaitu total station. Total station merupakan alat ukur elektronik yang berasal dari pengembangan teodolit.
Namun, alat ini dilengkapi oleh pengukuran jarak dan sudut secara elektronik dengan bantuan dari reflektor sebagai target dan pengganti rambu ukur. Untuk mempermudah penggunaan, total station perlu dihubungkan dengan komputer. Fungsi total station yaitu dapat digunakan untuk menghitung jarak, arah, titik koordinat, dan juga beda tinggi secara elektronis. Untuk menggunakan total station, pastikan posisi tripod sudah stabil dan kuat untuk menopang total station dan terletak di titik koordinat yang telah ditentukan. Atur nivoo di kedua sumbu agar tepat pada posisi di tengah lingkaran dan sejajar dengan posisi kita saat berdiri. Jika sudah siap dan semua berada di posisi yang tepat atau gelembung nivoo berada di tengah, total station siap untuk digunakan. Alat ukur terakhir pada pemetaan topografi yaitu rambu ukur. Rambu ukur adalah alat bantu dalam menentukan beda tinggi dan mengukur jarak dengan menggunakan pesawat waterpass atau total station. Rambu ukur terbuat dari kayu atau campuran logam aluminium. Ukuran tebalnya 3 cm sampai 4 cm. Lebarnya lebih dari 10 cm dan panjangnya 2 meter, 3 meter, 4 meter, dan 5 meter. Pada bagian bawah diberi sepatu agar tidak aus karena sering dipakai. Rambu ukur dibagi dalam skala angka-angka menunjukkan ukuran dalam desimeter. Ukuran desimeter dibagi dalam sentimeter oleh E dan oleh kedua garis. Oleh karena itu, kadang disebut rambu E. Ukuran meter yang dalam rambu ditulis dalam angka Romawi. Angka pada rambu ukur tertulis tegak atau terbalik. Pada bidang lebarnya ada lukisan milimeter dan diberi cat merah dan hitam dengan cat dasar putih agar saat dilihat dari jarak jauh tidak menjadi silau. Meter teratas dan meter terbawah berwarna hitam, dan meter di tengah dibuat berwarna merah. Metode pemetaan yang kedua yaitu pemetaan laut atau batimetri. Pemetaan di laut bertujuan untuk mendapatkan topografi kondisi permukaan di bawah atau di dasar laut. Pemetaan laut lebih dikenal dengan istilah pemetaan batimetri atau survei hidrografi. Ada banyak cara untuk mendapatkan data objek pemetaan di bawah laut, dan semua metode cara tersebut juga bergantung pada alat yang digunakan untuk memperoleh data tersebut, seperti alat pengukuran bawah laut echosounder dan lidar khusus yang digunakan untuk pemetaan. Survei ini bertujuan untuk mendapatkan data suatu kedalaman atau topografi dasar laut, termasuk lokasi dan luasan objek-objek di dalamnya. Survei batimetri menggunakan metode akuistik, biasanya menggunakan alat echosounder. Akuisisi data menggunakan GPS Garmin 585 yang dilengkapi dengan sensor echosounder. Alat ini mampu merekam data mulai kedalaman 1 meter hingga 500 meter. Waktu perekaman dapat disetting sesuai dengan speed, kebutuhan, dan kondisi di lapangan. Lalu, apa saja sih alat ukur yang digunakan untuk melakukan pemetaan batimetri atau pemetaan laut? Alat ukur yang pertama dalam pemetaan laut yaitu echosounder. Echosounder adalah alat untuk mengukur kedalaman air dengan mengirimkan tekanan gelombang dari permukaan ke dasar air dan dicatat waktunya sampai echosounder kembali dari dasar air. Echosounder sendiri terdiri dari dua macam yaitu single beam echosounder dan multi beam echosounder. Single beam echosounder merupakan alat ukur kedalaman air yang menggunakan pancaran tunggal sebagai pengirim dan pengiriman sinyal gelombang suara. Komponen dari single beam terdiri dari transceiver yang terpasang pada lambung kapal. Sistem ini mengukur kedalaman air secara langsung dari kapal penyelidikan. Transceiver mengirimkan pulsa akustik dengan frekuensi tinggi yang terkandung dalam beam atau gelombang suara yang menyusuri bagian bawah kolom air. Energi akustik memantulkan sampai dasar laut dari kapal dan diterima kembali oleh transceiver. Transceiver terdiri dari sebuah transmitter yang mempunyai fungsi sebagai pengontrol panjang gelombang pulsa yang dipancarkan dan menyediakan tenaga elektris untuk besar frekuensi yang diberikan. Transceiver ini memeriksa secara berulang-ulang ke dalam kecepatan yang tinggi sampai pada order kecepatan milisecond. Yang kedua ada range frekuensi single beam echosounder. Relatif mudah untuk digunakan, tapi hanya menyediakan informasi kedalaman sepanjang garis track yang dilalui oleh kapal. Yang kedua ada multi-beam echosounder. Multi-beam echosounder merupakan alat untuk menentukan kedalaman air dengan cakupan area dasar laut yang luas. Prinsip operasi alat ini secara umum adalah berdasar pada pancaran pulsa yang dipancarkan secara langsung ke arah dasar laut, dan setelah itu energi akustik dipantulkan kembali dari dasar laut atau seabed. Beberapa pancaran suara beam secara elektronis terbentuk menggunakan teknik pemrosesan sinyal sehingga diketahui sudut beam. Multi-beam echosounder dapat menghasilkan data batimetri dengan resolusi tinggi 0,1 meter akurasi vertikal dan kurang dari 1 meter akurasi horizontalnya.
Selanjutnya yaitu alat ukur terakhir dalam pemetaan laut, yaitu ada LIDAR atau Light Detection and Ranging. LIDAR menggunakan laser untuk menduga kedalaman dasar perairan dari perbedaan waktu. Pengiriman pulsa sinar optik yang ditransmisikan dari wahana ke dasar perairan melewati medium udara dan air. Penerima optik yang berada di sebelah transmitter mendeteksi pulsa yang kembali dari permukaan dan dasar air. Secara umum, LIDAR menggunakan dua panjang gelombang cahaya, yaitu hijau dengan 532 nm dan inframerah dengan 1064 nm. Untuk mendeteksi permukaan dan dasar perairan, sinar hijau digunakan karena mampu menembus air hingga ke dasar. Sinar inframerah digunakan sebagai faktor pengurang jarak yang dideteksi sinar hijau, karena sinar inframerah tidak bisa menembus permukaan air. Di dalam kolom perairan, energi sinar laser mengalami penghamburan dan penyerapan. Kedalaman perairan dihitung dari perbedaan waktu antara sinyal kembali dari dua laser ini, yaitu waktu kembali dari dasar dan permukaan air. Metode pemetaan yang terakhir yaitu pemetaan udara atau fotogrametri. Pemetaan udara dalam ilmu pemetaan dikenal dengan istilah metode pemetaan permukaan bumi dari udara atau angkasa, atau dalam bahasa ilmu pemetaannya adalah penginderaan jauh remote sensing. Suatu objek dari permukaan bumi direkam dari udara dengan berbagai teknik dan metode penginderaan jauh untuk mendapatkan data dari objek tersebut secara nyata dan diolah menjadi sebuah peta yang bisa mempunyai unsur-unsur lengkap, seperti citra atau gambar dari permukaan bumi secara real time dari waktu ke waktu tertentu. Selain itu, untuk memperoleh data objek dalam pemetaan udara, ini sangat banyak juga. Berbagai macam jenis alat yang digunakan, seperti drone, LIDAR, GPS, dan lainnya. Fotogrametri adalah suatu metode pemetaan objek-objek di permukaan bumi yang menggunakan foto udara sebagai media, di mana dilakukan penafsiran objek dan pengukuran geometri untuk selanjutnya dihasilkan peta garis maupun peta foto. Secara umum, fotogrametri merupakan teknologi geoinformasi dengan memanfaatkan data geospasial yang diperoleh melalui pemotretan udara. Teknik pemetaan fotogrametri adalah suatu teknik pemetaan dan pengukuran yang dilakukan tidak secara langsung, melainkan dengan menggunakan foto udara sebagai media perantara. Teknik ini sudah lama digunakan dalam berbagai keperluan, termasuk untuk pembuatan peta dasar skala besar. Sejak fotogrametri dan prosesnya ditemukan masing-masing oleh William Fox Talbot dan Louis GMD di kisaran tahun 1834, maka pengukuran di atas media foto pertama kali digunakan oleh perwira militer Prancis yaitu Aimé Laussedet pada tahun 1849. Teknik pengukuran fotografi ini kemudian menjadi cikal bakal teknik pemetaan fotogrametri. Teknik ini diakui sebagai satu teknik pemetaan yang cepat dibandingkan dengan teknik lainnya, serta dapat memberikan berbagai jenis produk dan hasil yang baik. Keuntungan apa saja yang didapat saat kita menggunakan pengukuran fotogrametri? Yang pertama, yaitu mampu merekam objek yang terdapat di permukaan bumi dalam luasan yang besar. Yang kedua, dapat digunakan untuk menganalisa dinamika suatu keadaan dari waktu ke waktu melalui interpretasi. Pengorbanan yang diperlukan yaitu waktu, biaya, dan tenaga menjadi lebih murah. Dapat merekam dan menjanjikan data yang tidak dapat dilihat dengan menggunakan mata telanjang seperti sinar tampak, ultraviolet, dan sinar inframerah. Yang terakhir yaitu dapat dilihat detail-detail tertentu bila menggunakan suatu pemilihan kombinasi yang tepat antara jenis film, filter, kamera, dan parameter-parameter lainnya. Lalu alat ukur apa saja yang biasa digunakan pada saat pemetaan udara atau fotogrametri? Alat ukur pertama yang digunakan untuk pemetaan udara fotogrametri yaitu GPS, Global Positioning System atau NAVTER GPS, Navigational Satellite Timing and Ranging Global Positioning System, adalah suatu sistem navigasi yang memanfaatkan satelit. GPS dapat memberikan informasi posisi dan waktu dengan ketelitian sangat tinggi. Penerima GPS memperoleh sinyal dari beberapa satelit yang mengorbit di atas permukaan bumi dengan susunan orbit tertentu, maka satelit GPS bisa diterima di seluruh permukaan bumi dengan penampakan antara 4-8 buah satelit. Ada dua prinsip penentuan posisi dengan GPS, yaitu single positioning dan relative positioning. Single positioning adalah menentukan posisi titik pengamat langsung dari pengamatan tunggal pada titik tersebut terhadap sejumlah satelit pada saat tertentu, yaitu minimal 4 buah satelit.
Pengamatan dengan teknik ini adalah yang paling sederhana karena pengamat tidak membutuhkan korelasi dengan stasiun pengamat yang lain. Dan yang kedua yaitu relative positioning, adalah sistem penentuan posisi yang didasarkan pada koordinat titik yang sudah diketahui atau dianggap diketahui nilainya. Pada prinsipnya, dengan teknik ini diukur selisih koordinat ruang antara segitiga X, segitiga Y, dan segitiga Z antara dua titik pengamat. Selanjutnya, koordinat titik lainnya dihitung dengan mengacu pada titik pertama. Alat ukur yang kedua atau alat ukur yang terakhir pada pemetaan udara yaitu drone. Perkembangan teknologi fotogrametri sangat cepat, salah satunya adalah pemanfaatan wahana drone atau UAV. Untuk kegiatan pengukuran pemetaan, di antara keterbatasan operasional teknologi fotogrametri yang konvensional, maka metode fotogrametri dengan menggunakan wahana UAV sangat menjanjikan. Resolusi spasial yang tinggi akan menghasilkan skala peta yang besar dan teliti dengan cakupan wilayah tertentu. Karena skala peta yang dihasilkan adalah skala besar, maka sangat memungkinkan hasil foto udara dengan menggunakan UAV ini digunakan membuat peta dasar pendaftaran, bahkan peta pendaftaran. Penyebutan wahana UAV beragam, pada intinya adalah penggunaan pesawat udara tanpa awak yang dilengkapi dengan kamera untuk kegiatan pemetaan fotogrametri. Nama lain dari UAV adalah drone, tapi istilah drone lebih banyak digunakan untuk dunia militer dan wartawan. Kelebihan akuisisi data dengan menggunakan teknologi UAV yaitu yang pertama, efisiensi waktu pelaksanaan pekerjaan karena dapat menjangkau wilayah yang luas dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan pemetaan terestris. Yang kedua, ada efisiensi biaya karena biaya yang dikeluarkan lebih kecil dibandingkan dengan pemetaan terestris. Dan yang terakhir, ada efektivitas pekerjaan karena cakupan wilayah yang dapat dijangkau per hari lebih luas dibandingkan dengan pemetaan terestris. Itulah metode-metode pemetaan yang terdapat pada geomatika. Ternyata pemetaan tidak hanya dilakukan di darat ya, tetapi bisa dilakukan pada permukaan dan dasar laut, serta di udara sekalipun. Bagaimana? Menarik untuk dipelajari bukan? Tenang saja, ilmu yang dipelajari di geomatika tidak hanya itu, karena cakupan ilmu di geomatika itu sangat luas. Geomatika sendiri memiliki 4 fokus studi yaitu survei terestris, fotogrametri, SIG atau Sistem Informasi Geografis, dan penginderaan jauh. Jika teman-teman tertarik dengan teknik geomatika, kita bisa loh belajar dan diskusi bareng di Teknik Geomatika UPN Veteran Yogyakarta. Ayo makanya kepoin nih Teknik Geomatika UPN Veteran Yogyakarta. Siapa tahu tahun depan kamu masuk di bagian Teknik Geomatika UPN Veteran Yogyakarta. Sekian dari saya. Terima kasih, semoga ilmu yang saya bagikan tadi dapat bermanfaat dan menginspirasi bagi teman-teman ya. Sekian, bye.